pada malam ini kita akan bersama-sama belajar mengenai topik iman Kristen dan pengobatan alternatif. Sebelum kita membahas hal tersebut, saya akan berbicara terlebih dulu mengenai Alkitab dan kesehatan. Jadi Alkitab dan kesehatan. Dan kalau kita melihat di dalam Alkitab, kita mendapatkan gambaran bahwa Allah menciptakan manusia menurut gambar dan rupanya. Nah, di dalam kesempurnaannya, Allah menghendaki agar umat manusia memiliki tubuh yang sehat. Jadi bukan hanya jiwanya sehat, tetapi juga Allah ingin agar manusia yang diciptakan juga memiliki tubuh yang sehat. Bahkan Allah juga memberikan beberapa cara yang dapat kita gunakan untuk menjaga dan merawat tubuh kita manusia agar tetap senantiasa sehat. Ini adalah inisiatif Allah yang luar biasa yang bisa kita temukan di dalam Alkitab. Nah, contoh-contoh atau model-model yang bisa kita jumpai di dalam Alkitab yang menjelaskan tentang bagaimana inisiatif Allah agar kita manusia memiliki tubuh yang sehat, itu bisa kita lihat contohnya di dalam penetapan Sabat. Allah menetapkan Sabat agar sesudah kita bekerja katakanlah 6 hari penuh, kita dapat beristirahat pada hari yang ketujuh. Bagi orang Yahudi, hari ketujuh adalah Sabtu. Bagi orang Kristen, dalam tanda kutip, hari Sabatnya menjadi hari Minggu. Pada hari Minggu, kita bisa beribadah kepada Tuhan. Dan bukan hanya beribadah kepada Tuhan, namun diharapkan juga beristirahat. Jadi, biarlah kita menggunakan waktu ini dengan baik. Waktu istirahat digunakan sebagai waktu istirahat. Gitu. Kecuali ada hal-hal yang urgen, yang memerlukan tindakan-tindakan kita. Dengan istirahat pada hari Sabat, dalam tanda kutip, maka tubuh kita diberi kesempatan untuk memulihkan dirinya. Sehingga pada hari-hari yang berikutnya, katakanlah hari Senin sampai hari Jumat, kita memiliki stamina dan memiliki kesehatan yang baik untuk melaksanakan tugas-tugas kita. Jadi penetapan Sabat adalah inisiatif Allah. Selain punya makna ritual, kalau kita mau melihat dari sudut pandang kesehatan, penetapan Sabat juga dimaksudkan agar kita bisa menjadi manusia yang bukan saja sehat jiwanya, namun juga sehat badannya. Yang kedua, kalau kita lihat di dalam Alkitab, kita melihat Allah juga menetapkan jenis-jenis makanan yang sehat. Nah, kalau kita lihat di dalam kitab Imamat, ada jenis-jenis binatang haram dan halal. Selain sekali lagi punya makna ritual yang terkait dengan aktivitas keagamaan, nah salah satu maksud dari penetapan ini juga agar manusia terjaga kesehatan melalui asupan nutrisi yang sehat. Kalau kita perhatikan memang daftar dari binatang-binatang yang disebut haram itu kalau dilihat dari sudut pandang pengobatan modern juga tampaknya kurang begitu baik untuk kesehatan manusia. Jadi di sini kita melihat bagaimana Allah berinisiatif agar kita manusia itu sehat dengan cara menetapkan batasan-batasan mana yang boleh dimakan dan mana yang tidak boleh dimakan. Walaupun di dalam perjanjian baru segala sesuatu boleh dimakan, ya, tapi sekali lagi kita harus mempertimbangkan aspek kesehatan. Aspek kesehatan. Jadi walaupun ada liberty di dalam memilih makanan, tapi diharapkan kita juga menjadi orang-orang yang bijak memilih makanan yang sehat, bukan makanan yang tidak sehat. Yang nomor 3, Allah juga menetapkan pola kebersihan, di mana salah satunya adalah sunat. Selain sebagai tanda perjanjian, ya sekali lagi, ini punya makna ritual, kita lihat juga sunat juga berfungsi untuk kebersihan bagi kesehatan tubuh kita. Baru-baru ini di Afrika telah diadakan penelitian oleh WHO. WHO adalah Badan Kesehatan Dunia, World Health Organization, yang merilis sebuah penelitian yang menyatakan bahwa sunat dapat mengurangi kemungkinan terjangkitnya virus HIV atau AIDS sampai
90%. Jadi sekali lagi selain ada makna ritual, kalau dilihat dari sudut pandang kita pengobatan modern, itu dari sudut pandang ilmu kesehatan modern, ternyata kita melihat bahwa hal itu juga punya makna penting bagi kesehatan. Nah, kemudian di bagian yang lain dalam Alkitab, kita juga melihat bagaimana Allah memerintahkan agar hati kita selalu dijaga untuk tetap gembira. Hati yang gembira adalah obat. Nah, itu ya, teks yang sangat terkenal sekali dan kita tahu persis bahwa ya memang ada relasi di antara hati, di antara mood, di antara situasi kejiwaan kita dengan kesehatan kita. Kalau situasi hati kita murung, situasi hati kita tidak baik, itu juga punya potensi untuk melemahkan imun tubuh kita. Nah, namun kalau hati kita senantiasa ceria, hati kita senantiasa dipenuhi dengan sukacita, jadi ada studi-studi yang jelas-jelas menyatakan bahwa itu bisa meningkatkan imunitas tubuh kita. Jadi kita lihat bagaimana inisiatif Allah melalui firman-Nya menolong agar manusia bukan saja sehat rohani, namun juga sehat jasmaninya. Yang lain lagi, Allah juga menyatakan bahwa latihan jasmani itu berguna bagi manusia. Ya, 1 Timotius 4 ayat 8 yang mengatakan bahwa latihan jasmani itu berguna. Jadi latihan jasmani itu bukan tidak berguna. Jadi olahraga penting untuk menjaga kesehatan kita. Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian yang tinggal di kota-kota besar, khususnya Jakarta, Surabaya, juga rentan untuk tidak melakukan aktivitas-aktivitas yang cukup sepanjang hari. Dan disinilah kita diingatkan agar kita selalu menjaga kondisi kita, menjaga kesehatan kita dengan memiliki kehidupan yang seimbang. Kehidupan yang seimbang di mana di dalamnya kita juga menyediakan waktu untuk melakukan latihan jasmani, untuk berolahraga. Nah, itulah yang kita lihat di dalam Alkitab, bagaimana Alkitab punya sumbangsi, punya kontribusi yang signifikan di dalam membangun kesehatan kita sebagai manusia. Hal yang kedua yang akan saya bahas sebelum saya membahas mengenai pengobatan tradisional nantinya adalah sebab-sebab timbulnya penyakit. Kalau kita lihat di dalam kitab suci, kita bisa mengidentifikasi paling tidak ada beberapa sumber penyebab munculnya gangguan kesehatan atau penyakit. Contohnya sebab yang terkait dengan dosa dan ketidaktaatan. Jadi penyakit itu bisa muncul oleh karena dosa dan ketidaktaatan. Contohnya kasus Miriam. Miriam terkena penyakit, terkena tulah oleh karena ketidaktaatan. Demikian juga kasus Gehasi, terkena penyakit oleh karena pelanggaran, oleh karena dosa yang dilakukannya. Penyakit juga bisa muncul oleh karena pekerjaan-pekerjaan iblis dan roh jahat. Kita melihat kasus Ayub, kita melihat di sana ada campur tangan, ada intervensi iblis di dalam membuat Ayub menderita. Nah, kemudian kita melihat juga di dalam kasus Rasul Paulus, dalam 2 Korintus 12, ketika dia berbicara mengenai duri dalam daging, dia mengatakan utusan iblis yang menggocok aku. Jadi jelas sekali, ada penyakit yang disebabkan oleh pekerjaan iblis, ada penyakit yang disebabkan oleh dosa dan ketidaktaatan, ada penyakit yang disebabkan oleh karena proses alam. Karena proses alam, ya contohnya virus COVID-19 ini. Proses alam dari manusia mengganggu keseimbangan alam, hingga pada akhirnya terjadi wabah, terjadi penyakit yang membuat manusia mengalami kerugian. Dan kemudian sebab-sebab yang terkait dengan rencana Allah yang tidak kita mengerti sepenuhnya. Dan kadang-kadang ada penyakit-penyakit yang muncul begitu saja, yang diizinkan oleh Allah. Dan kita tidak mengerti sepenuhnya. Ini mungkin terkait dengan katakanlah sakit-sakit atau cacat-cacat bawaan. Kita melihat di dalam Yohanes pasal 9, ada seorang yang dari kecil atau semenjak bayi tidak bisa melihat, buta.
Dia mengalami dalam tanda kutip sakit, tidak bisa melihat. Ketika murid-muridnya bertanya, siapa yang berdosa? Dirinya atau orang tuanya? Dan Yesus mengatakan bukan dirinya, bukan orang tuanya. Ini semua terjadi oleh karena izin Allah, supaya kemuliaan Allah dinyatakan. Nah, ini kita lihat ada beberapa hal yang terjadi begitu saja dan we don't know, kita tidak pernah tahu kenapa hal itu terjadi. Nah, ini. Jadi itu yang bisa kita lihat di dalam kitab suci. Dan kalau kita melihat di dalam kitab suci juga proses-proses penyembuhan itu seperti apa. Jadi Alkitab menyebutkan ada beberapa cara untuk menyembuhkan penyakit. Nah, contohnya penyembuhan yang sifatnya preventif, yaitu Alkitab menyebutkan beberapa cara penyembuhan dan pemulihan dari penyakit. Yang pertama adalah secara preventif, yaitu cara pencegahan dan mengatur pola kerja, istirahat, makan, dan olahraga. Namun juga kita lihat di dalam Alkitab bukan hanya sesuatu yang sifatnya secara preventif. Namun di dalam Alkitab kita juga melihat ada sesuatu yang sifatnya secara kuratif. Kuratif maksudnya penyembuhan yang terjadi ketika yang bersangkutan sudah jatuh sakit. Nah, kalau kita lihat di dalam Alkitab, penyembuhan secara kuratif itu bisa terjadi oleh karena mujizat. Namun tidak hanya terjadi secara mujizat saja, karena Alkitab juga menyebutkan cara penyembuhan yang melibatkan minum obat. Contohnya dalam Yeremia 30 ayat 17. Dan juga pengobatan-pengobatan medis. Kalau dulu istilahnya tabib, kalau sekarang ya dokter. Dan kita melihat hal tersebut di dalam teks-teks kitab suci. Jadi kalau kita lihat di dalam Alkitab sendiri, sepertinya tidak ada pertentangan, tidak ada tindakan menentang apa yang disebut dengan pengobatan dengan minum obat, pengobatan dengan medis, karena praktek-praktek itu ada di dalam Alkitab. Dan praktek-praktek itu sepertinya tidak dibantah, tidak ditentang oleh Alkitab. Di dalam masa awal, dalam masa awal sejarah gerakan Pentakosta dan karismatik modern, pernah ada suatu masa di mana ada keyakinan bahwa obat dan dokter itu asalnya bukan dari Tuhan. Bahkan ada yang secara kasar mengatakan obat itu dari setan. Ilmu kedokteran itu dari setan. Tapi syukurlah pemahaman seperti itu kini sudah praktis, kalaupun ada itu hanya diikuti oleh sebagian kecil dari penganut Pentakosta dan karismatik yang ada di seluruh dunia. Jadi kita lihat Alkitab sendiri tidak menentang, jadi proses-proses pengobatan yang sifatnya entah itu minum obat atau itu melibatkan tenaga medis. Dan sekarang kita akan masuk ke dalam jantung dari pembahasan kita pada malam ini, yaitu pengobatan alternatif. Pengobatan alternatif. Nah, kalau kita berbicara mengenai pengobatan alternatif, kita harus mendefinisikan lebih apa sih pengobatan alternatif itu. Pengobatan alternatif merupakan bentuk pelayanan pengobatan yang menggunakan cara, alat, atau bahan yang tidak termasuk dalam standar pengobatan kedokteran modern. Nah, ini kalau kita bicara tentang pengobatan kedokteran modern, itu yang kita bicarakan di sini adalah standar pelayanan kedokteran barat, karena ilmu kedokteran yang berkembang di seluruh dunia saat ini ya memang dikembangkan dengan cara yang sangat luar biasa di dunia barat. Nah, yang namanya pengobatan alternatif ini merupakan bentuk pelayanan pengobatan yang menggunakan cara, metode, alat-alatnya pun, dan bahan yang tidak termasuk dalam standar pengobatan kedokteran modern dan dipergunakan sebagai alternatif, pilihan yang lain, atau bahkan sebagai pelengkap, sebagai suplemen pengobatan kedokteran modern. Nah, ini yang disebut dengan pengobatan alternatif ya. Jadi pelayanan pengobatan yang menggunakan cara, alat, atau bahan yang tidak termasuk dalam standar pengobatan kedokteran modern. Dalam hal ini adalah pelayanan kedokteran barat. Nah, jenis-jenisnya. Saya mengutip pernyataan yang dibuat di National Center for Complementary and Alternative Medicine.
disingkat NCCEM. NCCEM mengklasifikasikan berbagai jenis pengobatan alternatif dalam beberapa kategori. Yang pertama adalah produk alam, natural products. Natural products. Saya punya background sebagai seorang kemis, sebagai seorang kimiawan yang memang secara khusus belajar di natural products. Ini jadi salah satu area di mana saya suka sekali untuk belajar mengenai natural produk alam. Nah, dalam kelompok ini termasuk penggunaan tanaman berkhasiat obat, herbal, dan produk-produk alam lainnya semacam probiotik, prebiotik, dan produk-produk dari hewan semacam minyak buaya. Minyak buaya itu sangat baik sebenarnya untuk kesehatan kulit. Nah, itu loh, untuk kesehatan kulit mereka-mereka yang punya jerawat itu biasanya kalau mereka rutin menggunakan minyak buaya, makan daging buaya, jadi dapatnya di mana Pak? Ya kalau Anda mau cari ya di sana di Kalimantan Timur itu. Kalimantan Timur itu ada peternakan buaya. Itu punya khasiat untuk membersihkan kulit. Nah, di sini jadi yang pertama adalah natural products atau produk-produk alam. Jadi herbal, wah itu. Saya punya beberapa koleksi tanaman herbal di belakang rumah saya. Kemudian yang kedua adalah mind body medicine. Mind body medicine. Praktek-praktek mind body medicine ini berfokus pada interaksi di antara otak, pikiran, dan badan dengan tujuan untuk menggunakan fungsi pikiran agar mempengaruhi fungsi-fungsi fisik dan meningkatkan kesehatan. Nah, jadi mereka yang mengembangkan metode ini percaya bahwa ada kaitan di antara pikiran dan kesehatan badan. Pikiran yang sehat akan membentuk badan yang sehat. Itulah sebabnya ada praktek-praktek seperti yoga, hipnoterapi, meditasi, dan lain sebagainya yang tujuannya adalah untuk memastikan bahwa pikiran manusia itu pikiran yang betul-betul sehat, dan dari pikiran yang sehat itu nanti mereka percayai akan membentuk tubuh yang sehat. Nah, jadi ini yang disebut dengan mind body medicine. Dan kemudian yang ketiga, menurut NCCEM ada yang disebut dengan manipulative and body based practices. Cara ini berfokus pada manipulasi dan perlakuan pada struktur dan sistem-sistem tubuh, termasuk tulang-tulang dan persendian, jaringan lunak, sistem peredaran darah, dan limpa. Ya, jadi dimanipulasi, jadi bagian-bagian tubuh itu dimanipulasi dengan cara bagaimana? Ya dipijat, ya ditekan. Nah, itu proses manipulasinya seperti itu. Nah, yang termasuk dalam kelompok ini adalah yang disebut dengan kiropraktik. Kiropraktik itu adalah manipulasi spinal. Ya, spinal itu adalah sesuatu yang terkait dengan tulang belakang kita. Ya, kalau di Amerika itu ada disiplin ilmu sendiri dan ada dokter khusus sendiri yang disebut dengan DC gitu loh. Ya, ada yang disebut dengan Doctor of Chiropractic gitu loh. Di Amerika ada istilah MD, ada istilah DC, ada istilah DO. MD adalah medical doctor, dokter biasa yang bisa kita jumpai pakai pakaian putih, bawa stetoskop, itu medical doctor. Chiropractic itu mereka-mereka yang punya keahlian untuk melakukan manipulasi spinal. Nah, selain itu mereka yang ahli punya lisensi khusus di Amerika, mereka disebut dengan istilah DC. Dan kemudian ada disiplin ilmu yang lain, ya, bukan manipulasi tulang belakang, tapi manipulasi otot, tulang, ligamen, dan jaringan tubuh. Ini yang disebut dengan osteopati. Jadi yang dimanipulasi bukan hanya tulang belakangnya, tetapi ototnya, tulangnya, sambungan-sambungan tulang, jaringan tubuh dimanipulasi sedemikian rupa. Jadi di Amerika mereka mendapat mereka yang punya training khusus di sini, ada lisensinya, disebut dengan istilah DO. Jadi mereka ahli di dalam osteopati. Nah, kemudian yang ketiga, yang keempat ada bentuk-bentuk yang lain. Bentuk-bentuk yang lain adalah terapi gerakan. Terapi gerakan yang termasuk dalam kelompok ini adalah metode apa yang disebut dengan metode Feldenkrais. Nah, itu jadi dengan gerakan-gerakan diharapkan keluhan-keluhan seperti nyeri bahu, nyeri leher itu bisa hilang.
pegel-pegel itu bisa hilang. Itu dengan terapi yang namanya Feldenkrais. Nah, kalau Anda ingin tahu terapi Feldenkrais itu seperti apa, Anda bisa lihat di YouTube. Banyak sekali. Kalau saudara-saudara sekali, khususnya manula yang ingin punya keseimbangan tubuh yang baik, bisa mencoba terapi Feldenkrais. Ada lagi yang disebut dengan teknik manuver Epley. Ini bagi Anda yang vertigo. Yang vertigo dan penyebabnya dan vertigonya termasuk dalam jenis BPPV yang terkait dengan gangguan keseimbangan di telinga. Ya, itu ada yang namanya teknik manuver Epley. Ya, ini terapi gerakan dengan gerakan-gerakan. Gerakan-gerakan itu diharapkan penyakit vertigonya itu bisa hilang. Gitu. Manuver Epley sebenarnya tidak terlalu susah, tapi lebih baik dibantu oleh seorang. Kalau kita lihat di YouTube ada banyak sekali video-video yang memperagakan teknik manuver Epley. Dan kemudian yang berikutnya, bentuk yang lain adalah terapi energi. Yang termasuk dalam kelompok ini adalah terapi contohnya Qigong, Reiki, Tai Chi, kemudian tenaga prana, kemudian terapi medan elektromagnetik. Nah, itu ada bentuk-bentuk pengobatan alternatif. Nah, itu klasifikasi berdasarkan yang kita lihat jenis-jenisnya yang dibuat oleh National Center for Complementary and Alternative Medicine. Nah, sekarang yang kita lihat klasifikasi berdasarkan efektivitas empirisnya. Nah, ada yang disebut dengan kelompok pertama. Kelompok pertama ini adalah kelompok yang paling terorganisasi dan teratur. Maksudnya sudah ada disiplin ilmu. Sudah ada disiplin ilmu yang terstruktur dengan baik, ya, teruji secara empiris, contohnya akupuntur, kiropraktik, pengobatan dengan herbal. Pengobatan dari herbal itu ada istilah fitofarmaka. Itu kan ada herbal yang memang sudah betul-betul melewati uji empiris dan sehingga ada standarisasi, sudah ada standarisasi takaran yang baik itu sebagaimana itu sudah ada. Jadi ini kelompok yang paling terorganisasi dan teratur. Yaitu. Tidak semua herbal itu teruji, tapi ada beberapa herbal yang telah teruji sehingga termasuk dalam golongan fitofarmaka ya. Nah, kemudian ada osteopati juga itu sudah ada disiplin ilmunya sendiri. Makanya saya katakan tadi di Amerika ada istilah DCTO lah itu. Ya, jadi yang termasuk di dalam kelompok pertama ini ya ada dasar penelitian yang cukup kuat gitu. Bahwa dalam kelompok ini efektivitasnya boleh dikata ada gitu loh. Kemudian kelompok yang kedua adalah kelompok pengobatan alternatif yang masih membutuhkan penelitian yang lebih lanjut. Namun sudah mulai digunakan sebagai pelengkap dalam sistem pelayanan kesehatan seperti hipnoterapi dan aromaterapi. Aromaterapi penggunaan kemarin itu ya minyak kayu putih sebagai antivirus itu sebenarnya dalam tanda kutip ya termasuk di dalam bisa jadi dimasukkan dalam kelompok ini penggunaan minyak lavender untuk menenangkan pikiran. Nah, ini termasuk di dalam aromaterapi. Hipnoterapi itu dengan penggunaan hipnotis. Jadi sudah mulai digunakan sebagai pelengkap, tetapi mungkin tidak selengkap, tidak terstruktur bagus sekali seperti dalam kelompok yang pertama. Dan dalam kelompok yang ketiga itu kelompok pengobatan alternatif yang belum mempunyai data sama sekali. Ya, jadi ya kita tidak tahu persis apakah ini betul-betul efektif atau hanya sekedar ya sugesti atau gimana. Nah, gitu loh. Nah, pertanyaan yang berikutnya adalah pengobatan alternatif ini mengapa begitu populer? Pengobatan alternatif itu populer ya karena sistem pengobatan modern ini kan boleh dikatakan ya sudah angkat tangan. Nah, sudah angkat tangan maksudnya mereka tidak bisa untuk menjawab semua persoalan yang penyakit yang muncul di dalam kehidupan manusia. Dengan mengatakan angkat tangan ini bukan berarti bahwa sistem pengobatan modern tidak berguna sama sekali. Enggak, bermanfaat, bahkan sangat bermanfaat. Namun dalam beberapa kasus sistem pengobatan modern
sudah angkat tangan. Kasus-kasus kanker contohnya. Kasus-kasus kanker itu ketika sudah masuk stadium 4, sudah stadium lanjut, ya sistem pengobatan modern ini kan sudah angkat tangan. Sehingga kalau ketika sistem pengobatan modern mengatakan sudah tidak ada harapan, ya akhirnya ya orang kemudian cari pengobatan alternatif gitu. Nah, kemudian yang kedua, alasan yang kedua, mengapa pengobatan alternatif ini populer adalah karena sistem pengobatan modern terlalu mahal tarifnya. Jadi kalau kita lihat untuk terapi kanker itu, penggunaan kemo atau yang lainnya itu harganya mahal sekali. Karena mahal sekali, ya orang kemudian mencari alternatif yang lebih murah. Nah, itulah sebabnya orang kemudian menoleh ke dalam sistem pengobatan alternatif, dan kemudian sistem pengobatan modern itu membawa efek samping yang punya potensi bahaya yang besar bagi tubuh. Nah, itu penggunaan katakanlah obat pereda nyeri. Nah, ya, dalam dunia farmasi disebut dengan istilah analgesik. Itu kan punya efek yang tidak baik terhadap ginjal. Jadi penggunaan analgesik yang berlebihan, penggunaan yang antalgin, neuralgin yang berlebihan, itu kan dapat mengancam kesehatan ginjal manusia. Nah, inilah orang mencari obat yang lebih aman. Obat yang lebih aman, ya akhirnya mereka menolak ke dalam pengobatan alternatif. Gitu loh. Dan kemudian yang ketiga adalah sifat holistik dari pengobatan alternatif. Jadi pengobatan alternatif itu bukan hanya sekedar untuk menyembuhkan sesuatu yang sifatnya fisik gitu loh. Pengobatan alternatif seperti penggunaan energi seperti tai chi, qigong itu bukan hanya mengobati aspek yang terkait dengan jasmani manusia, tapi juga aspek yang terkait dengan the life of mind, kehidupan berpikir atau cara berpikir manusia, kebiasaan berpikir manusia. Jadi di situ kita lihat dari pengobatannya bukan hanya bicara fisik, tapi juga berbicara sesuatu yang sifatnya non fisik. Jadi sifatnya lebih holistik. Holistik artinya menyeluruh. Nah, beberapa observasi mengenai khasiat dari pengobatan alternatif, beberapa hal yang dapat memberikan kesimpulan yang salah dari salah satu bahan atau alat yang sebenarnya tidak mempunyai efek, namun seolah-olah memberikan efek penyembuhan adalah sebagai berikut. Jadi kadang-kadang kita percaya bahwa pengobatan alternatif itu dapat menyembuhkan, padahal bisa jadi kesembuhan itu terjadi bukan oleh karena pengobatan alternatif, tetapi oleh karena oleh karena penyebab-penyebab yang lain. Dan hal inilah yang harus kita mengerti sebelum kita menggunakan pengobatan-pengobatan alternatif. Ya, contohnya ada beberapa penyakit yang secara alami dalam kondisi tubuh yang baik dapat sembuh dengan sendirinya. Jadi sebenarnya secara alami tubuh kita itu punya kemampuan untuk memulihkan diri. Nah, itu loh. Ini kadang-kadang tidak dimengerti oleh manusia. Jadi orang-orang berpikir saya sakit, saya pasti perlu obat. Namun dalam beberapa kasus sebenarnya nggak seperti itu. Tubuh punya kemampuan untuk memulihkan dirinya sendiri. Sehingga kadang-kadang kita berpikir, oh saya datang ke ahli pengobatan alternatif, kok saya sembuh. Padahal kesembuhan itu bukan karena obat yang diberikan oleh ahli pengobatan alternatif itu, tetapi oleh karena tubuh kita sendiri yang waktunya sudah sembuh gitu. Nah, itu loh. Jadi kalau kita lihat contohnya ya, penyakit-penyakit yang disebabkan oleh virus. Banyak penyakit yang disebabkan oleh virus itu tidak ada obatnya. Sembuh dengan sendirinya ketika tubuh sudah mengembangkan antibodi yang cukup, sehingga pada akhirnya virus tersebut bisa kalah dengan sendirinya. Jadi kesembuhannya bukan oleh karena obat itu, tapi oleh karena tubuh sendiri yang memang sudah waktunya sembuh. Nah, itu. Nah, kemudian yang kedua, beberapa penyakit mempunyai siklus tertentu. Sebagai contoh, artritis, multiple sclerosis, asma, alergi, migrain, dan beberapa penyakit yang lain. Ya, ya. Jadi ya ketika seseorang mengalami kesembuhan ya memang karena memang siklusnya sudah sembuh gitu loh. Bukan oleh karena dia mengikuti saran dari pengobatan dari sang ahli yang
menyarankan pengobatan alternatif. Nah, jadi ada beberapa hal yang mungkin perlu kita sadari di sini. Dan kemudian yang ketiga ada efek placebo. Banyak dari pengobatan alternatif membuat kesan setiap penyakit dapat disembuhkan sehingga memberikan efek psikologis bagi pasiennya. Sebagai contoh adalah penanganan nyeri kronik pada pasien yang seringkali nyerinya berkurang dengan pendekatan psikologis tanpa menyentuh faktor patologi yang mendasari nyeri tersebut. Jadi ada efek placebo. Placebo itu sebenarnya adalah biasanya dalam dunia kedokteran. Jadi contohnya ini loh, yang terjadi di dalam uji coba vaksin. Nah, vaksin ini kan diberikan dalam dua kelompok. Kelompok yang menerima vaksin dan kelompok vaksin sesungguhnya. Maksudnya dia disuntik dengan vaksin yang sesungguhnya. Katakanlah kelompok A. Dan kemudian ada kelompok B. Disuntik. Tapi bukan disuntik dengan vaksin, itu kosong. Untuk melihat apakah ada efek placebo. Gimana kita tahu kalau ada efek placebo? Kita tahu kalau ada efek placebo kalau nanti hasilnya ternyata hampir sama. Katakanlah kelompok A 100, kelompok B 100. Kelompok A tidak terkena penyakit COVID, katakanlah 90 orang. Kelompok B yang tidak terkena COVID juga 90 orang. Padahal ini disuntik dengan katakanlah cairan biasa yang bukan vaksin. Jadi kita lihat di sini, kita melihat ada vaksin itu tidak efektif. Jadi seseorang sembuh bukan oleh karena vaksin itu. Jadi ini yang penting untuk kita pahami. Dan kemudian yang keempat ada istilah remisi spontan. Ya, mengenai efek remisi spontan ini sesuatu yang sampai saat ini juga masih belum bisa dimengerti secara pasti mekanismenya seperti apa. Di dalam dunia kesehatan pernah dilaporkan seorang onkologis, seorang ahli kanker yang menemukan adanya 12 kasus remisi spontan. Remisi itu maksudnya kankernya tiba-tiba hilang gitu, kankernya tiba-tiba melemah atau boleh dikatakan sembuh. Nah, itu. Jadi onkologis ini menemukan ada 12 kasus di mana seseorang yang mengalami kanker yang parah tiba-tiba sembuh dengan sendirinya tanpa penjelasan ilmiah yang memadai. Kenapa? Dari 6.000 ini ada 12 orang yang bisa mengalami sembuh dengan sendirinya, mengalami remisi spontan. Nah, disinilah, jadi ada banyak aspek dari pengobatan tradisional ini yang patut kita mengerti supaya kita tidak sembarangan di dalam memakainya. Nah, sekarang kita akan melihat sikap iman Kristen terhadap pengobatan tradisional ini bagaimana. Sikap kita sebagai orang-orang percaya terhadap pengobatan tradisional ini bagaimana sebaiknya. Nah, dasar dalam menentukan sikap iman Kristen terhadap pengobatan alternatif, jadi kalau Anda ingin menggunakan pengobatan alternatif, Anda perlu mengajukan pertanyaan-pertanyaan seperti ini kepada diri Anda sendiri. Nah, pertanyaan yang pertama, apakah pengobatan itu terkait dengan agama atau kepercayaan tertentu? Perdukunan, paranormal, dan sebagainya. Jadi ketika Anda mendatangi, katakanlah seorang ahli pengobatan alternatif, apakah itu terkait dengan agama? Agama tertentu, contohnya Anda harus mengucapkan jampi-jampi tertentu, Anda harus mengucapkan kalimat-kalimat tertentu, yang mencerminkan keyakinan agama tertentu. Itu hati-hati. Atau perdukunan. Katakanlah Anda harus minum ini, minum itu, beli ayam putih, beli ayam hitam semuanya. Itu harus dipahami sepenuhnya. Jadi kalau pengobatan itu berkaitan dengan agama, kepercayaan tertentu, perdukunan, paranormal, dan sebagainya, dan jawabannya adalah ya seharusnya Anda tidak mengambil bagian di dalam pengobatan alternatif itu. Dan yang kedua, apakah pengobatan itu terkait dengan faham atau isme tertentu? Tidak terkait dengan agama tertentu, tidak terkait dengan Islam, tidak terkait dengan Buddha, tidak terkait dengan Hindu, tapi terkait dengan sistem-sistem tertentu seperti animisme. Animisme itu kepercayaan kepada roh-roh nenek moyang khususnya. Dinamisme, kepercayaan pada kuasa-kuasa, kemudian panteisme, kebatinan, dan sebagainya. Apakah ada elemen-elemen di dalam pengobatan alternatif yang disisipkan di situ? Kalau disisipkan, ya jangan ambil lah. Karena itu bertentangan dengan iman Kristen. Kemudian apakah pengobatan itu telah direkomendasikan oleh dokter untuk dilakukan? Jadi kan ada pengobatan-pengobatan
yang dianggap cukup membahayakan, herbal contohnya. Tidak semua herbal itu, ada yang mengatakan herbal itu tidak berbahaya, herbal itu tidak memiliki efek samping. Ya siapa bilang? Eee, Siapa bilang? Segala sesuatu itu kok ada efek samping, bahkan air pun kalau diminum terlalu berlebihan efek sampingnya ya banyak. Nah itu loh. Jadi segala sesuatu itu pasti ada efek sampingnya kalau disalahgunakan, kalau dikonsumsi dengan dosis yang tidak tepat. Nah itu. Jadi kita harus tanya apakah pengobatan itu telah direkomendasikan oleh dokter untuk bisa dilakukan, gitu loh. Jadi banyak orang mengambil pengobatan herbal tanpa mengetahui bahwa pengobatan herbal itu punya potensi untuk merusak ginjalnya. Nah, nah itu yang banyak terjadi. Saya pernah punya teman yang ginjalnya rusak gara-gara sering mengambil bagian di dalam pengobatan herbal yang dengan pengetahuan yang awam tanpa adanya konsultasi dengan mereka yang mengerti akan hal ini. Dan kemudian apakah pengobatan itu tidak menimbulkan side effect terhadap organ tubuh yang lain? Nah, ini juga perlu untuk diperhatikan baik-baik ketika Anda makan ini, minum ini, kemudian ada manipulasi terhadap tubuh Anda, apakah itu tidak menimbulkan side effect bagi organ tubuh yang lain? Nah, itu yang penting untuk difahami oleh kita semua. Jadi 4 pertanyaan ini, kalau jawabannya tidak, tidak, ya itu loh, ada 4 hal di sini. Ya, saya pikir ya Anda sih boleh menjalankan pengobatan alternatif tersebut. Jadi paling tidak 4 pedoman ini bisa menolong Anda untuk membuat suatu keputusan. Apakah Anda harus mengikuti pengobatan alternatif atau tidak. Jadi sekali lagi sebagai kesimpulan, atas dasar jawaban terhadap berbagai pertanyaan, 4 buah pertanyaan di atas, maka sikap yang harus diambil adalah kita diharapkan untuk menentang dan menolak tegas penggunaan bahan dan cara pengobatan yang bertentangan dengan firman Tuhan. Seperti tadi perdukunan, penggunaan jampi-jampi, penggunaan ayat-ayat dari Alkitab yang lain, dari kitab-kitab suci yang lain. Nah, itu ya harus kita hindari. Dan kemudian menggunakan bahan dan cara pengobatan yang tidak bertentangan langsung dengan ajaran Alkitab dan teologi Kristen, seperti pengobatan medis modern, aromaterapi, musik terapi, akupuntur, itu kan sebenarnya kalau diterapkan secara benar itu sebenarnya tidak bertentangan dengan ajaran Alkitab dan teologi Kristen. Kalau saudara-saudara ragu, saya sarankan untuk konsultasi dengan hamba Tuhan setempat. Dan kemudian berikutnya yang keempat, ya tetap beriman pada kuasa Tuhan yang tidak berubah. Dan bukan pada bahan atau cara pengobatan itu. Jangan imani bahan atau cara pengobatan itu. Imani pada Tuhan yang menjadi sumber penyembuh. Jika Tuhan hendak menyembuhkan Anda, jadi apapun yang Anda lakukan, apapun yang Anda perbuat sepanjang itu tidak bertentangan dengan firman-Nya, ya Tuhan mampu memakainya sebagai alat untuk menyembuhkan Anda. Dan bahkan kalau tubuh Anda yang menderita sakit itu tidak kunjung sembuh, Anda harus tetap beriman pada Tuhan. Dengan sebuah keyakinan bahwa di dalam segala sesuatu Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihinya. Nah, itulah kira-kira yang bisa saya sampaikan pada malam ini mengenai sikap iman Kristen terhadap pengobatan tradisional. Jadi saya ingatkan ada 4 pertanyaan penting yang perlu untuk kita tanyakan sebelum kita benar-benar memutuskan saya mau pakai ini. Nah, itu. Ya, kiranya Tuhan memberkati kita semua.